pacar si Dilan. Sore-sore enaknya jalan-jalan. Ups, ada apaan tuh? Kayaknya ada sesuatu. Lihat ah. Ikan, kamu cantik sekali. Warna-warni seperti pelangi. Hayo, siapa yang tahu ini ikan apa? Yups, kalian benar. Ini adalah ikan Aduh Babs, gimana nih? Toplesnya ketendang lagi. Balik lagi di episode kali ini, gue mau mengeksplor tentang ikan cupang. Nah, sekarang ini gue lagi ada di sebuah tempat pembudidayaan ikan cupang. Dan gue ditemenin juga sama breedernya langsung. Boleh Bapak kenalin Pak, silakan. Saya Pak Firman dari Pahira Gapi dan Pahira Betafish. Nah Pak, sekarang di tempat aku berdiri ini, tadi aku lihat tuh banyak jenis-jenis ikan cupang nih Pak, bagus-bagus juga. Nah, terus tadi aku juga ngeliat tuh Pak, ada ikan cupang yang bentuknya itu ada yang ekornya lebar sama yang ekornya tuh biasa aja gitu Ya, Pak. Itu bedanya apa tuh Pak? Kalau yang ekor biasa itu kan dia masuk plakat disebutnya. Kalau yang lebar itu disebutnya HM atau half moon. Nah itu ada jenis-jenisnya memang beda. Tapi jenis-jenis di sini kebanyakan yang buat partai. Tapi kalau yang mau yang satuan yang bagus-bagus ada di tempat kita langsung bisa lihat-lihat di sana. Kalau ini yang pemberdayaan di kolam-kolam juga masih kecil-kecil, tapi yang udah besar-besar ada di sana. Oh jadi ini tempat pemberdayaannya ya Pak ya? Tadi Babs di rumah, ini ada dua jenis, yaitu ikan yang biasa, yang ekornya biasa itu tadi apa Pak? HM, half moon. Half moon, itu yang ekornya Lebar. lebar. Kalau yang biasa plakat. Nah, terus apa lagi apa ya? Oh ya, ini di kolam belakang kita nih, ini tempat apa ya Pak? Ini tempat keberdayaannya. Jadi kita setelah breeding, Setelah di breeding, anak kan udah umur 1 minggu itu kita masukin ke styrofoam. Styrofoam itu fungsinya untuk pembesaran sampai usia 1 bulan atau 1 bulan setengah, baru kita masukin kolam. Jadi dari burayak itu dari umur 4 hari kita nggak langsung masukin kolam, kita masukin styrofoam box dulu biar aman, karena kan musim hujan nih, biar aman. Jadi kita masukin styrofoam dulu, usianya udah semakin besar, udah umur sebulan atau sebulan setengah, baru kita masukin kolam. Nah seperti ini kita masukin kolam sampai umur 2 bulan setengah atau 3 bulan, baru kita ren. Di ren itu disebutnya satu-satu gitu untuk pembesaran. kayak gini apa ya? Nah seperti itu, ember-ember itu. Oh ini ember-ember situ. Nah setelah semakin bagus, dia warna udah semakin keluar, baru kita masuk ke toples. Toples ya. Nah baru kita sortir lagi yang bagus, yang grade masuk, baru kita pindahin ke farm yang satu lagi gitu. Oke gitu. Oke Pak, tadi kan Bapak ngomong partaian ya Pak ya. Partaian itu apa sih Pak? Partaian itu misalkan pedagang biasanya atau seller, dia ngambil itu lebih dari satu, minimal paling sedikit 10 ekor. Dia ngambil 10 ekor tuh udah masuk partaian. 10, 20, 30 sampai 100 ekor tuh udah masuk partaian. Harganya pun beda dengan yang satuan. Misalkan contoh yang satuan misalkan 50.000. Ya. Kalau dia ngambil partaian bisa 35.000. Tapi pengambilan minimumnya 10 ekor. 10 ekor itu ya. disebut partaian. Jadi untuk emang dibuat dijual lagi ya Pak ya? Ya, mereka biasanya buat jual lagi sih. Oke Bebeks di rumah. Jadi itu yang tadi dimaksud partaian. Itu buat para reseller yang mau menjual ikan cupang atau ikan gapi. Membelinya itu minimal 10 ekor. Dan kalau dia mau beli lebih banyak, ada harga khusus. Dan kalau mau beli satuan ada harga khusus lagi. Ya, pasti beda. Ya Pak, terus tadi di sana aku lihat ada ikan bagus-bagus juga tuh Pak. Di sana
saya taruh ikan-ikan yang biasanya mereka yang mau satuan, saya suruh pilih di sana. Kalau mereka yang mau satuan tapi dia mau dari kecil dia mau lihat sampai ikan itu jadi, kadang-kadang juga dia ngambil yang kecil. Oh, gitu. Karena penghobi itu kan beda. Ya. Dia pengen lihat mutasinya ikan itu sampai bagus. Biasanya yang hobi itu dari kecil. Kayak umur ini umur 3 bulan sampai umur 5 bulan 6 bulan dia tuh hobinya ada yang kayak gitu. Tapi ada yang hobi yang udah dewasa, yang udah grade udah bagus, ya mereka lihatnya ke sana gitu. Oh gitu. Boleh nggak Pak aku main ke Boleh, sana? boleh. Oke, Bebek Firman, sekarang kita lanjut ke tempat Bapak Firman yang satu lagi. Nah ini pub kita yang ada di sini untuk cupang-cupang yang bagus-bagus kita pisahin di sini, yang untuk satuan. Nah ini ada teman kita pemain cupang juga, jadi satu grup sama saya, namanya Agus. Kita Agus Beta, kenalin. Nah, sekarang aku udah ditemenin sama Pak Firman dan juga Bapak Agus. Nggak mungkin dong kalau misalkan kita nanya-nanya, kita mau cerita nah Pak, aku mau nanya-nanya nih, nggak apa-apa ya? Boleh. Kalian ke Bebek Firman. Nah, yang pertama aku mau nanya, ada jenis ikan cupang apa aja sih Pak yang biasa digemari anak-anak sekarang nih? Cupang itu banyak yang digemari anak-anak. Yang rame itu awalnya multicolor. Multicolor itu dia punya warna kan banyak. Multicolor itu paling digemari, bisa dikatakan 60% penggemar multicolor tuh lebih tinggi. Nah, sekarang lagi rame lagi Avatar. Avatar kan udah masuk kontes. Jadi dia jenis ikannya agak unik nih. Dia punya body hitam tapi ada total galaksinya. Dan ikan itu harganya lumayan mahal. Yang kualitas grade aja bisa mencapai 6 sampai 10 jutaan itu. Itu lumayan mahal. Nah, kalau untuk Blue Rim sendiri aku pernah dengar tuh Pak. Harganya berapa tuh? Blue Rim itu sekarang variasi ya, tergantung dia punya strainnya yang bagus. Kebanyakan orang pada pengen ngambil dari Thailand, padahal di Indonesia juga udah banyak yang bagus. Dan itu range harganya terakhir kemarin saya lihat mendekati 30 juta. 30 juta? Satu ekor. 30 juta Bebs, gue udah bisa beli iPhone 3 kali ya. Dan emang Blue Rim memang lumayan, ikan itu emang yang kalau kayak merek tuh stabil dia. Waktunya dia lagi bagus, makin bagus gitu. Tapi biasanya kan kalau ikan udah ikut kontes gitu Pak, malah naik dia. Iya, makin naik. Juga ya, Pak? Makin mahal. Dan mereka sekarang yang makin mahal itu disebutnya masuknya ke top grade. Top grade itu ikan yang udah kualitasnya emang bagus gitu. Harganya pun kalau mereka beli nggak sembarangan. Nah, terus kan banyak juga nih Pak, aku termasuk aku sih, aku kan pemula kan, cupang gitu. Nah, selama ini sih yang aku tahu di Facebook tuh kan banyak ya Pak jual beli cupang kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya partaian, terus ini itu. Nah, sebenarnya kalau ikan-ikan cupang yang dijual di online kayak di Facebook itu gimana sih Pak? Apakah ada masalah atau gimana gitu? Kalau di FB itu ikan ada yang jual partaian, ada satuan, ada pasangan, ataupun sama dengan di IG juga. Ada yang flash deal juga ada yang siaran online langsung, lelangan juga ada. Nah, yang partaian itu pengambilan ikannya minimum 10, 20, 50 sampai 100 atau lubukan. Lubukan itu per kolam atau per box. Per box itu kita langsung beli sekian. Kita hitung itu ada berapa puluh ekor. Nah, itu yang disebut partaian. Kalau yang satuan itu biasanya mereka yang cari yang kualitas buat indukan. Nah, kalau yang pasangan itu mereka cari biasanya buat breeding. Dan biasanya yang udah indukan sih, umur di atas 4 atau 5 bulan lah. Mereka itu buat breeding, kebanyakan buat pemula.
Nah, kalau ada lagi yang lelangan. Lelangan itu dia secara langsung lelang, ada yang bid, OB berapa, misalnya OB buka nih ikan ini 30.000. Kan banyak tuh yang nawar lelangan terus sampai dikasih waktu 3 menit sampai selesai. Biasanya terakhir siapa yang menang ya itu namanya lelangan. Jadi bervariasi sih. Jadi mereka jual rata-rata lewat online-nya begitu gitu, rata-rata. Yang dari tadi Bapak tanyain, itu gimana sih awal ketertarikan Bapak sama dunia ikan gapi, ikan cupang, dan kapan Bapak mulai tertarik sama dunia ikan ini? Kalau ikan itu intinya kita hobi dulu. Hobi. Suka atau hobi. Kalau kita udah suka sama ikan apa yang kita sukain. Jadi buat breeder-breeder yang pemula, jangan mimpi pengen ngelihat orang langsung bisa jualan banyak, jangan mimpi itu. Lebih baik nggak usah diterusin. Jadi intinya itu suka dulu, suka sama ikan ini, udah mulai hobi, insya Allah akan berkembang dan akan memelihara, nanti kedepannya akan menjadi bisnis. Kalau awalnya udah pikirannya cuma bisnis, pengen banyak jual, itu mimpi sih. Biasanya 3 bulan 6 bulan tumbang, nggak bakal lama. Jadi intinya kalau mau suka itu mau bisnis ikan itu suka dulu, udah suka, kita udah cinta sama ikan itu, udah suka, nah itu lanjutin. Saya suka ikan itu sebenarnya udah lama, udah 15 tahunan lah. Jadi Jadi Bapak masih bujang ya? Ya, enggak, udah punya keluarga sih, udah punya keluarga. Jadi belum main cupang, belum main gapi, kita masih main ikan pelati. Dulu kan belum begitu rame main ikan pelati. Sama teman saya juga nih, si Agus, sama begitu juga. Nah, baru kita main strain yang fokus ke emang cupang ini enak dilihatnya, warna-warni. Gapi juga ini gitu, ikan kecil tapi bagus, dia punya warna-warni. Nah itu kita suka dulu, kalau udah suka baru kita kembangin, kita breeding. Nah seperti inilah, kalau kita awali dengan suka dan hobi, baru kita lari ke bisnis gitu. Kalau kita udah pikirannya ke bisnis ya nggak bakal jalan gitu. Jadi udah lama sih sebenarnya mainnya sih udah lama. Nah itu dia tadi tips buat breeder baru dari Bapak Firman. Jadi utamain itu hobi dulu, suka dulu, baru selanjutnya bisa berkembang ke bisnis atau hal lainnya. Nah sekarang aku mau tanya ke Pak Agus nih. Pak, mungkin Bapak bisa jelasin. Tahu aku, ikan cupang itu kan ada 2 jenis ya, cupang aduan sama cupang hias. Ya. Bedanya itu gimana Pak? Bisa dijelasin ke bebek sendiri. Ya kalau cupang adu itu cuman buat ini doang, warnanya agak kurang. Kalau cupang warna kan banyak warnanya sih, macam-macam warna kan. Nah tadi kan Bapak udah bahas tentang komunitas ya Pak. Nah bisa nggak Bapak ceritain ke bebek di rumah Bapak itu sebagai apa di komunitas tersebut, dan Bapak bagian dari komunitas mana nih, Jakarta atau mana, dan kegiatannya itu apa aja Pak? Kalau komunitas cupang itu banyak di Indonesia ini banyak. Jadi ada komunitas nasional, ada komunitas internasional, ada komunitas Jakarta, bahkan ada komunitas Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kalau saya dimasuk di komunitas Jakarta Timur. Setiap daerah, provinsi semua punya komunitas. Begitu juga dengan Gapi gitulah. Jadi cupang ini komunitasnya ada, grupnya ada, resellernya ada, petaninya ada gitu. Jadi Bapak termasuk ke komunitas yang di Jakarta Timur. Nah, kalau khusus cupang ya. Cupang. Itu kegiatannya kontes-kontes atau? Kalau ada kontes, mereka info nih, ada kontes di mana. Kayak kemarin terakhir di Jatinegara. Kontesnya itu kan cupang yang dimainkan apa, misalkan grupnya Black Series atau Multicolor atau Super Red atau HM, jadi atau SNI. Nah cupang ini ada yang SNI juga, standar internasional, itu yang sering dikontesin. Itu ada SNI itu yang standar nasionalnya itu yang sering dikontesin. Jadi cupang aslinya Indonesia tuh sering dikontesin. Dia ada breeder-breeder khusus yang ngembangin cupang SNI itu. Harganya pun bukan harga anak SD, mahal itu, lumayan mahal. Dan itu bagus banget. Jadi komunitas-komunitas itu memang sering berkumpul untuk pengembangan, untuk ngejual ikan keluar ke online atau ke IG gitu.
ngomong ada jenis komunitas internasional juga tuh Pak. Nah berarti yang di luar negeri juga ikutan kontes ini ya? Ada, sama. Mereka akan ikutan setiap ada konter internasional itu, mereka akan ikutan. Terutama pesaing beratnya itu Thailand. Thailand tuh pesaing beratnya untuk kontes internasional di Cupang. Nah Itu. untuk ekspor impornya tuh gimana Pak? Apakah kita lebih banyak ekspor ke mereka atau mereka impor? Kalau sekarang masih dikuasai, kalau saya lihat sama Thailand. Thailand karena petaninya tuh benar-benar didukung ya. Dia benar-benar bagus dan berkembang pesat banget. Untuk ekspornya itu kita masih di bawah dia lah. Support dari pemerintahnya mungkin bagus banget sih. Jadi sistem dia tuh benar-benar menghasilkan devisa negaranya itu bagus. Padahal kita peluangnya itu lebih besar menghasilkan devisa di Indonesia itu lebih besar dari Thailand kalau benar-benar diperhatikan dengan khusus gitu. Jadi harusnya tuh justru Indonesia tuh peluangnya lebih besar. Justru Indonesia bisa peluangnya lebih besar banget menguasai dunia untuk ikan-ikan hias di dunia gitu. Karena orang-orang bule ngeliriknya itu di Indonesia sebenarnya, cuma kurang memadai dalam hal pengiriman barang ikan itu gimana, jaspernya gimana, supaya petani Indonesia itu gampang ngirim ikan keluar gitu. Permasalahannya sih di situ-situ aja sih saya lihat dari dulu. Mungkin ada pesan buat Bapak yang mau disampaikan kalau ada orang-orang kementerian sana melihat. Itu buat kementerian-kementerian kelautan atau perikanan, coba orang-orang yang di lapangan itu cek ke lapangan ke petani-petani kita, pembudidaya ikan hias, kendalanya itu apa gitu. Jadi mereka akan tahu kendalanya apa. Kenapa ikan hias kita kok kalah sama Thailand gitu. Setiap kita lihat Thailand lebih unggul. Nah, itu kendalanya apa? Harusnya mereka tuh turun ke lapangan, orang-orang dinas perikanannya itu turun ke lapangan, kendalanya apa yang harus dibantu gitu. Mempermudah pengiriman atau pakan aja banyak orang Indonesia, petani-petani Indonesia beli pakan dari luar. Kadang-kadang aneh juga, padahal di Indonesia itu bisa buat di Indonesia itu sendiri gitu. Itu sih kritikan-kritikan yang saya maksud. Karena saya ngalamin sendiri. Kayak contoh-contoh pakan ini aja, ngapain ini dari impor dari luar, padahal dari ini cupang bisa, gapi bisa. Jadi banyak pemain cupang sekarang pakai ini juga. Jadi MEM atau NRD ini untuk warna ikan, ini untuk pertumbuhan ikan, proteinnya tinggi. Dan ada juga Artemia untuk burayak ikan, itu udang halus. Itu negara pembuatnya dari Amerika, Malaysia, Cina, Taiwan. Sayangnya di Indonesia negara kita nggak produksi Pak? Kalau saya lihat sampai sekarang belum ada sih. Belum ada. Kebanyakan negara luar untuk Artemia itu. Malaysia aja bisa. Nah Pak, ini untuk ikan yang sebelah sini ini kecil-kecilnya apa Pak? Cupang atau apa Pak? Itu jenisnya gapi. Gapi itu karakternya hampir mirip sama cupang. Cupang kecil, tapi gapi juga kecil. Cuma cupang jenisnya fighter, gapi enggak. Dia hidupnya koloni dan dia punya warna-warni macam-macam gitu. Nah kalau untuk sejarahnya tuh aku dengar tuh panjang banget ya Pak ya? Wah itu panjang. Kalau saya buka lagi ini bisa sampai pagi. Untuk gapi ya, gapi karena sekarang udah bertaraf internasional. Ikatan gapi itu kuat di internasional. Dan di Indonesia ini fokus di gapi itu udah bagus banget. Dan komunitasnya solid banget gitu. Jadi kalau saya iniin ada episode kedua nih. Jadi lumayan panjang lebar kalau gapi. Nah ya udah Bex, karena pembahasan gapi ini sebenarnya cukup menarik tapi panjang dan perlu banyak juga yang kita kulik. Dan aku rasa di next video berikutnya, episode berikutnya kita akan bahas soal gapi dan sejarah tentang gapi. Dan aku rasa mengenai cupang penjelasannya cukup ya Pak sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman, Pak Bu, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Nah sekarang aku boleh lihat-lihat cupang nggak Pak? Boleh, silakan. Yuk Bebek Sudirman ikutin aku, kita mulai lihat cupang.
perjalanan ikan cupang kali ini kita udahin dulu ya. Buat episode seru lainnya, ikutin terus di channel ini. Never rode in a limousine. I drive a 4x4 Chevy truck. I never drank from a champagne glass. I use a coffee cup. What I call a beauty is a 16-point big buck. The country is the only music that plays in my truck. 'Cause I'm a redneck cowboy. I like to rodeo. I take my women fishing to the Nah, lucu-lucu kan Babs cupangnya. Nah, buat kalian yang mau tahu kelucuan selanjutnya dan keseruan yang lebih seru lagi, tetap pantengin channel ini, jangan pindah-pindah channel. Thank you udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Semoga di episode berikutnya kita bisa ketemu lagi. Thank you, bye-bye.